Halo guys, sama gue Akbar, dan hari ini gue bakal bahas salah satu topik yang penting banget buat temen-temen yang mau bersekolah ke Korea, which is beasiswa. Nah, di video kali ini gue bakal bahas beasiswa POSCO, yang merupakan beasiswa yang membuat gue bisa pergi untuk bersekolah di Korea, which is the Seoul National University. Jadi buat temen-temen yang pengen tahu cara untuk mendapatkan beasiswa, dari mulai eligibility kriteria, proses seleksi, tips and tricks studi plan, dan juga personal statement, dan juga timeline untuk pendaftaran beasiswa POSCO, langsung aja tonton video ini sampai habis. Nah, jangan lupa juga untuk tonton video gue yang lain, subscribe, dan juga like video ini untuk tetap mengembangkan channel Akbar in Seoul. Langsung aja kita cek cara untuk apply POSCO Scholarship. Let's go. Nah, oke guys, langsung aja kita bahas cara untuk apply beasiswa POSCO. Di sini gue udah siapin juga materi presentasinya, dan nanti kalian juga bisa secara langsung mengakses berbagai hal tentang beasiswa POSCO Foundation ini. Oke. Nah, ini adalah profil gue. Jadi sebelum lanjut, ini adalah profil singkat gue. Gue lahir di Bandung. Ini adalah riwayat pendidikan gue. Gue S1 Teknik Lingkungan di Institut Teknologi Bandung, S2 di TIMEP SNU, dan S3 juga sekarang lagi lanjut di TIMEP SNU. Buat teman-teman juga yang punya media sosial kayak LinkedIn, YouTube, dan juga Instagram, ayo kita connect bareng-bareng ya, untuk bisa sharing terkait proses sekolah di Korea, atau teman-teman yang mau tanya tentang berbagai hal persiapan sekolah di Korea juga bisa melalui berbagai media sosial gue ini. Pengalaman bekerja, gue mengawali karir di Bank Mandiri, pindah ke Blibli, Amarbank, dan sebelum gue pindah ke Korea, gue terakhir bekerja di Telkom Indonesia. Nah, ini adalah konten yang bakal dibahas di video ini, dari mulai deskripsi, persyaratan pendaftaran, proses aplikasi, fasilitas dan benefit, sampai dengan informasi lebih lanjut tentang beasiswanya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu semua hal ini, bakal gue bahas dengan sedetail mungkin. Oke, pertama-tama kita akan mulai dengan deskripsi beasiswanya. Buat teman-teman lebih tahu lah ya terkait dengan konteksnya. Jadi sebetulnya POSCO Foundation itu adalah sebuah yayasan yang didirikan oleh POSCO tahun 1971 ya, yang bertujuan untuk mengembangkan jaringan akademik dan budaya di kawasan Asia secara goal besarnya. Nah, di sini juga ada beberapa program scholarship yang dimiliki oleh TJ Park Foundation, dari mulai Asia Fellowship, Science Fellowship, TJ Park Prize, Youth Fellowship. Nah, buat teman-teman yang mau melanjutkan sekolah S2 atau S3 itu menggunakan beasiswa yang namanya POSCO Asia Fellowship gitu ya. Jadi memang dihususkan untuk orang-orang yang berasal dari kawasan Asia gitu. Itu menggunakan POSCO Asia Fellowship ini. Oke, sebenarnya persyaratan pendaftaran untuk beasiswa ini juga cukup simpel. Dari mulai pertama, kewarganegaraannya Asia, lalu sudah lulus dari jenjang pendidikan sarjana S1 dengan IPK minimal 2,7 out of 4 gitu ya. Nah, ini pasti teman-teman bisa lah untuk mencapai si 2,7 ini gitu. Nah, kemudian beasiswa ini juga diberikan untuk mahasiswa masters atau doktoral, atau juga bisa integrated program gitu. Jadi langsung dari master ke doktoral. Tapi untuk saat ini, beasiswa POSCO ini hanya dikhususkan untuk mahasiswa jurusan STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, kemudian estimasi jumlah penerima beasiswa secara total itu maksimal ada 50 orang per tahun, dan hal ini juga bisa berubah tergantung dari keputusan TJ Park Foundation. Minimal English Proficiency itu di sini ya, ada TOEFL 550, IBT 79, TOEIC 750, atau NUTAPS 327. Nah, buat gue sendiri itu waktu apply gitu menggunakan IELTS nih. IELTS-nya itu minimal 6.0. Oke, proses aplikasinya juga sebenarnya sangat straightforward. Jadi teman-teman tinggal klik aja nih di sini POSTF, kemudian .recruiter.co.kr. Nah, ini nanti setelah itu teman-teman bakal diminta untuk
upload berbagai macam dokumentasi gitu ya, dari mulai ijazah, sertifikat bahasa Inggris, studi plan, personal statement. Setelah itu nanti dari pihak foundationnya itu akan melakukan proses seleksi dan nanti akan diumumkan nih peserta yang lolos seleksi berkas. Lalu akan ada interview. Nah, untuk interviewnya ini dari tahun ke tahun, kalau gua amati itu berbeda-beda. Kadang bisa 1 kali gitu ya, kalau misalnya jumlah pesertanya tidak terlalu banyak yang lolos ke interview. Tapi kalau misalnya pesertanya banyak juga bisa dibagi menjadi 2 tahapan untuk proses interview ini. Lalu nanti pengumuman peserta lolos seleksi interview, lalu pendaftaran ke universitas di Korea, maksimal 3 universitas. Dan setelah itu barulah kita persiapan keberangkatan, kayak gitu. Jadi prosesnya sebenarnya cukup straightforward ya. Nah, ini adalah fasilitas dan benefit yang teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman di-accept atau mendapatkan beasiswa POSCO. Yang pertama adalah full tuition fee selama 4 semester untuk master dan 6 semester untuk doktoral. Jadi untuk biaya kuliah teman-teman udah nggak perlu khawatir lagi, bisa langsung di-cover semuanya gitu, tuition fee-nya. Lalu living expenses itu ada 1 juta won per bulan, settlement fee 1 juta won saat pertama kali datang ke Korea. Jadi bisa dipakai buat teman-teman untuk persiapan atau cari tempat tinggal atau beli barang-barang groceries atau keperluan-keperluan rumah. Nih menurut pengalaman gue sangat-sangat bermanfaat gitu ya. Kemudian ada insurance premium 75.000 won per bulan. Lalu ada Korean language class yang bentuknya online. Kemudian ada sertifikat award ceremonies, workshop, dan kunjungan ke pabrik POSCO. Nah, gua terakhir tuh untuk sertifikat award ceremoniesnya tuh ada di daerah Gwangyang gitu ya. Nah, itu cukup jauh dari Seoul dan itu semuanya di cover oleh POSCO TJ Foundation. Dan pastinya experience Korean culture. Ini yang penting banget karena ketika teman-teman nanti dari Indonesia misalnya pindah ke Korea, ada berbagai hal yang terkait dengan Korean culture dan cukup unik dan menarik untuk dipelajari gitu ya. Nah, bidang studi dan universitas. Jadi mungkin penasaran teman-teman terkait dengan bidang studinya. Sebenarnya ini bidang studi tadi udah gua sempat mention, tapi untuk universitas sekarang itu hanya ada 10 universitas yang bisa diterima oleh POSCO TJ Park Foundation untuk beasiswanya gitu. Nah, ini udah jelas kalau bidang studi hanya diperuntukkan untuk STEM. Tapi untuk 10 universitas itu ini gua list juga ya, dari mulai UHA, Hanyang, KAIS, Korea, Kyunghae University, Postek, SNU, Sungkyun Kwan, dan juga Yonsei University. Jadi ini di sini gua capture juga berita dari Korea Jungang Daily bahwa memang fokusnya POSCO ini sekarang ke STEM dan sudah dibatasi hanya untuk 10 universitas ini. Nah, jadi teman-teman yang memang awalnya punya keinginan untuk bersekolah di Korea di luar dari 10 universitas ini sekarang udah tidak bisa di-cover oleh beasiswa POSCO ini. Oke, ini adalah proses seleksi dan juga kriteria penilaian. Sedikit timeline gitu ya. Jadi bulan Mei ada pendaftaran melalui website, Juni-Juli hasil aplikasi first round, Agustus itu ada interview dan juga hasil seleksi second round, akhir Agustus itu ada pengumuman penerima beasiswa, dan terakhir September itu kita mulai daftar ke universitas di Korea. Jadi prosesnya itu memang kita mendapatkan beasiswa POSCO-nya dulu, kalau udah keterima baru nanti kita bisa apply ke universitas yang diinginkan dengan tadi 3 maksimal ya universitas yang ingin kita apply. Oke, keuntungan dan kesempatan penerima beasiswa di sini gue jelasin pakai gambar aja gitu ya. Ini beberapa gambar yang gue capture selama gue mendapatkan beasiswa ini. Dimulai dari ada ikut datang POSCO Asia Fellowship Farewell, lalu juga ketemu dari alumni dari POSCO, which is gue punya kenalan dan link baru. Ini yang sebelah kanan juga adalah alumni POSCO Scholarship yang dari Indonesia. Nah, ini yang gue cerita. Ini adalah foto gue di Gwangyang. Kemudian ini bareng orang-orang Indonesia. Ini juga acara sertifikat award ceremony-nya gitu yang seru banget. Jadi kita juga bisa punya kenalan orang-orang Korea lainnya gitu ya. Oke, nah ini adalah mungkin salah satu hal yang penting banget untuk teman-teman bisa memperkuat aplikasi berdasarkan pengalaman gue. Yang pertama adalah pastinya riset jurusan dan juga universitas yang akan dituju secara detail. Dari mulai kurikulum,
lalu courses. Nah, ini sebenarnya kan kalau beasiswa Posko ini tidak mengharuskan teman-teman untuk bisa bahasa Korea. Makanya teman-teman harus melakukan riset dulu nih, apakah course yang teman-teman akan ambil itu sepenuhnya dalam bahasa Inggris atau ada bahasa Koreanya gitu. Karena ini sangat menentukan time plan teman-teman, apakah harus persiapan bahasa Korea dulu atau bisa langsung kuliah menggunakan bahasa Inggris. Lalu juga hubungan dengan pekerjaan atau pendidikan sebelumnya, saran gue sih teman-teman juga bisa mencari jurusan yang memang bisa mensupport pekerjaan teman-teman semua gitu ya. Lalu studi plan kandidat academic advisor yang berhubungan, misalnya ada expertise atau paper penelitian dari academic advisor. Lalu membuat rencana penelitian yang berhubungan dengan passion atau pengalaman kerja dan pendidikan sebelumnya, penting juga. Lalu pastikan surat rekomendasi ini diberikan oleh atasan atau dosen yang mengenal diri teman-teman semua dengan baik, sehingga bisa memberikan highlight gitu ya, potensi dan kelebihan yang dimiliki, kemampuan bahasa topik ini sebagai tambahan lah, kemampuan bahasa Korea ini dengan sertifikat topik gitu ya. Nah, ini adalah berbagai pengalaman unik yang gua share juga menggunakan foto-foto. Ini paling kiri ada Starfield Library. Kemudian ini gua ketika pergi ke Gwangyang gitu ya. Ini adalah foto wisuda gua ketika S2 kemarin. Jadi gua highlight di sini pengalaman uniknya itu sebagai enjoying beautiful places, making new friends, and embracing new cultures. Nah, ini adalah slide terakhir dari video ini. Informasi lebih lanjut, teman-teman juga bisa nonton video gue yang lain, which is cara daftar kuliah di Seoul National University. Pastinya bermanfaat buat teman-teman semua yang pengen masuk ke SNU. Cara membuat personal statement dan juga studi plan bisa teman-teman cek di link ini juga. Dan Posko TJ Park Foundation website tadi udah gue sempat mention, tapi bisa dicek juga di link ini. Dan recruitment website yang udah gue refer di awal tadi bisa dicek di postfrecruiter.co.kr. Oke guys, segitu dulu materi tentang cara untuk apply beasiswa Posko Scholarship. Oke guys, segitu dulu video gue tentang cara untuk apply beasiswa Posko yang bisa membuat teman-teman semua untuk bisa bersekolah ke Korea Selatan. Nah, semoga video ini bermanfaat khususnya teman-teman yang memang lagi cari-cari beasiswa atau ada plan untuk melanjutkan S2 atau S3 di luar negeri, termasuk di Korea Selatan. Nah, jangan lupa untuk tonton video gua yang lain, like video ini pastinya, dan juga subscribe untuk tetap mengembangkan channel Akbar in Seoul. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. See you and I see you.